Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM B1B1230057, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pertama-tama, pengertian anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, APBN terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penerimaan terbagi menjadi penerimaan dalam negeri atau penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan, sedangkan pengeluaran terbagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada penerimaan rutin terdapat pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan non-pajak. Sementara itu, penerimaan pembangunan mencakup bantuan program dan proyek. Pengeluaran rutin digunakan untuk belanja pegawai, barang, subsidi daerah, pembayaran utang, dan lainnya. Kemudian APBN menjelang akhir Orde Baru. Pada APBN 1997 atau 1998, penerimaan dalam negeri terbagi menjadi pendapatan dari minyak bumi dan pendapatan dari sumber lain di luar minyak dan gas alam. Selanjutnya APBN pada era otonomi daerah. Pada era otonomi daerah, anggaran belanja tetap terbagi menjadi penerimaan dan pengeluaran. Namun, formatnya berbeda dibandingkan era Orde Baru. Anggaran harus mencerminkan kebijakan yang rasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan pemungutan pajak, memastikan hubungan erat antara penggunaan dana dan sumbernya, serta menciptakan pola pengeluaran yang dapat membantu menentukan pola penerimaan dan distribusi penghasilan dalam perekonomian. Selanjutnya, kebijakan anggaran. Secara umum, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional, meningkatkan lapangan kerja, dan mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Jenis anggaran yang digunakan tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi deflasi di mana harga-harga terus menurun, pemerintah biasanya menerapkan anggaran defisit. Sebaliknya, dalam kondisi inflasi, anggaran surplus lebih tepat digunakan. Sementara itu, dalam situasi ekonomi yang stabil, anggaran yang seimbang lebih diutamakan. Oleh karena itu, anggaran merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Kebijakan anggaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kebijakan anggaran berimbang, kebijakan negara yang tidak seimbang, kebijakan anggaran dinamis, kebijakan anggaran defisit, dan kebijakan surplus anggaran. Yang terakhir ada kebijakan APBN. Pengalaman Indonesia. Pengalaman sebelum era Orde Baru telah mengajarkan bahwa kebijakan pembiayaan defisit menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan krisis sosial dan politik. Pada periode itu, investasi produktif hampir tidak terjadi. Spekulasi menjadi lebih umum, dan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, listrik, serta irigasi mengalami kerusakan parah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.